Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Sukardi selaku Ketua Panitia Kuliah Kerja Lapangan dari Rumah Relawan Kewilayahan tahun 2020 ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KKL dari Rumah Relawan Kewilayahan tahun 2020. Berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam nomor B713 tanggal 3 April tahun 2020 bahwa seluruh PTKIN di Indonesia dianjurkan untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan dari rumah, kuliah kerja sosial, dan relawan kewilayahan. YAIN Pontianak pada tahun ini juga sesuai dengan surat edaran tersebut akan melaksanakan kuliah kerja lapangan dari rumah, relawan kewilayahan yang insya Allah pelaksanaannya pada tanggal 22 Juli sampai tanggal 31 Agustus 2020. Ada beberapa hal yang membedakan antara kuliah kerja lapangan dari rumah dengan kuliah kerja lapangan tahun 2019. Yang pertama, mulai dari pembekalannya, pendaftaran, kemudian pelepasan mahasiswa atau peserta untuk KKLDR akan dilaksanakan secara virtual. Sementara kuliah kerja lapangan tahun 2019 dari pendaftaran, pembekalan, dan pelepasannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan seluruh peserta atau mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja lapangan tahun 2019. Kemudian untuk kuliah kerja lapangan dari rumah tahun 2020 atau relawan kewilayahan ini menekankan pada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek akademis, kemudian aspek penelitian, dan aspek sosial kemasyarakatan. Ketiga aspek ini diharapkan kepada seluruh peserta agar bisa melaksanakan secara baik. Adapun untuk aspek akademis itu bobotnya lebih kurang 50%. Diharapkan untuk aspek akademis ini mahasiswa mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di daerah masing-masing. Kemudian, kuliah kerja lapangan dari rumah, relawan kewilayahan, YAIN Pontianak merupakan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang telah ditentukan oleh LP2M. Seperti yang saya sampaikan tadi, meliputi 3 kompetensi, yaitu pertama, kompetensi akademik, penelitian, dan sosial yang tergabung dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga bisa memberikan makna langsung bagi mahasiswa dan masyarakat di tempat kuliah kerja lapangan dari rumah dilaksanakan. Insya Allah, LP2M melalui panitia KKL dari rumah tahun 2020 akan melaksanakan sosialisasi kuliah kerja lapangan dari rumah, yaitu mulai tanggal 7 Juli tahun 2020, kemudian tanggal 7 Juli sampai tanggal 10 Juli tahun 2020, pendaftaran kuliah kerja lapangan dari rumah insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 2020. Sementara untuk pembekalan secara virtual insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli tahun 2020. Sedangkan kegiatan KKL dari rumah relawan kewilayahan insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli sampai tanggal 31 Agustus tahun 2020. Yang terakhir, saya mengajak selaku Ketua Panitia Kuliah Kerja Lapangan di Rumah kepada seluruh mahasiswa yang pada tahun ini akan melaksanakan kuliah kerja lapangan agar segera mendaftarkan diri melalui formulir yang akan disiapkan oleh panitia nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel LP2M YAIN Pontianak.
Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami akan mensosialisasikan tentang KKLDR, Kuliah Kerja Lapangan dari Rumah LP2M IAIN Pontianak. Teman-teman tadi pasti sudah mendengarkan dong apa yang telah disampaikan oleh Ketua LP2M IAIN Pontianak tentang gambaran umum bagaimana pelaksanaan KKLDR. Secara substansi, KKLDR adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dengan menekankan pada kompetensi akademik, penelitian, dan sosial. Pasti teman-teman makin penasaran dong, apa itu bedanya KKLDR dan KKL sebelumnya? Kalau KKL sebelumnya, kawan-kawan perlu ekstra datang langsung ke kampus face to face, mengantarkan formulir pendaftaran, melakukan pembekalan secara langsung. Nah, untuk KKLDR, kawan-kawan tidak perlu lagi datang secara langsung. Semuanya bisa dilakukan secara virtual. Jadi kawan-kawan hanya cukup mengumpulkan berkas, itu hanya di koordinator kewilayahan. Siapa tuh koordinator kewilayahan? Dia peserta juga yang sudah ditunjuk oleh panitia. Ada 40 peserta yang telah ditunjuk di 40 titik kabupaten kota. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, setiap kabupaten pasti ada perwakilannya. Nah, tugasnya apa dong? Ternyata tugasnya lumayan berat juga ya, menjadi koordinator kewilayahan. Salah satunya, selain mengumpulkan berkas dari kawan-kawan, dia juga harus bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan panitia dan pembimbing. Terkait apa? Terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari perencanaan, program kegiatan teknis di lapangan, dan juga harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinuitas. Kenapa harus dilakukan? Karena supaya KKLDR tetap terlaksana sesuai harapan LP2M IAIN Pontianak. Nah, kawan-kawan pasti udah paham kan? Terima kasih. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mendaftar KKLDR tahun 2020 dan syaratnya apa sampai pada teknis pelaporan. Yang bagian pertama nih, ternyata cara untuk mendaftar KKLDR sangat mudah. Kawan-kawan cukup mengisi Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Tapi ingat, harus pakai data asli sesuai KTP. Nah, selain mengisi Google Form, syarat lainnya kawan-kawan harus menjadi mahasiswa aktif. Dibuktikan dengan apa? Dengan daftar ulang. Nah, syarat yang kedua adalah kawan-kawan harus sudah bisa mengambil mata kuliah minimal 100 SKS, dibuktikan dengan transkrip nilai ataupun disiakat. Nah, syarat lainnya kawan-kawan juga harus mengumpulkan pas foto ke panitia. Cukup mudah kan syaratnya? Nah, kalau kawan-kawan sudah penuhi syaratnya, jangan lupa kawan-kawan juga harus pahami seperti apa sih format KKLDR tahun 2020 ini. Nah, ternyata formatnya difokuskan pada 3 aspek. Aspek akademik, aspek penelitian, dan sosial kemasyarakatan. Untuk aspek akademik, kawan diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi kemampuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, sesuai dengan program studinya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kawan-kawan bisa mensupport semua kegiatan yang ada di lingkungan kegiatan KKLDR. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu aspek penelitian. Mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak mungkin tentang problem yang ada di lingkungan KKLDR. Dengan cara apa? Dengan instrumen yang luar biasa, bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan dokumentasi maupun observasi. Nah, untuk aspek yang ketiga yaitu aspek sosial. Nah, mahasiswa sangat dituntut untuk terlibat langsung di kegiatan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih memiliki sifat empati terhadap sosial, terhadap lingkungan di mana kita melaksanakan KKLDR. Nah, itu tadi formatnya. Jadi kawan-kawan perlu pahami dengan teliti sehingga kita bisa masuk di aspek yang mana. Semuanya harus maksimal. Oke. Nah, tugas akhir nih dari kawan-kawan nih sebagai anggota KKLDR adalah membuat laporan. Ada 2 jenis laporan loh, tidak terlalu banyak, hanya 2. Yang pertama, kawan-kawan harus membuat naratif, artikel. Artikel dari apa? Bahannya dari mana? Dari kegiatan yang kita lakukan di lingkungan masyarakat tempat kita KKLDR tahun 2020 ini. Nah, nanti formatnya akan dikirim oleh panitia, bentuknya seperti apa. Nah, tugas yang kedua, laporan yang kedua, kawan-kawan wajib untuk membuat video dari setiap kegiatan yang dilakukan. Tapi ingat,
Karena ini nanti video kawan-kawan akan di-upload di YouTube LP2M, harus melalui persetujuan dosen pembimbing. Tidak bebas, takutnya ada konten-konten yang tidak sesuai dengan kaidah. Baik kawan-kawan, KKLDR ini akan berjalan dengan efektif dan maksimal kalau kawan-kawan mematuhi tata tertib yang telah kami sepakati, yaitu kawan-kawan harus bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan panitia pendamping dan dosen pendamping. Nah, hal ini kenapa harus kita lakukan? Agar semua kegiatan terarah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh LP2M IAIN Pontianak. Nah, terima kasih sudah menyimak informasi yang telah kami sampaikan. Jika kawan-kawan ingin tahu lebih lanjut tentang perkembangan informasi KKLDR LP2M tahun 2020, silahkan follow IG kami di LP2M_IAIN Pontianak dan Twitter di LP2M IAIN Pontianak, dan yang terakhir adalah Facebook di LP2M IAIN Pontianak. Nah, jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.